Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan menghiburkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kita semua dalam keadaan yang baik dan sukacita, sehingga hari ini kita dapat beribadah dengan baik dan hikmat. Di tengah situasi kondisi yang seperti ini, mari kita terus giat beribadah dan bersekutu kepada Tuhan dan selalu menjaga diri kita dengan mengikuti setiap protokol kesehatan yang telah diterapkan agar kita tetap sehat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan mengatur jarak duduk Anda dengan satu dengan yang lainnya. Bagi Anda yang beribadah di rumah atau melalui streaming, mari kita ikuti jalannya ibadah selayaknya Anda beribadah di gereja dengan memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan dengan seksama agar ibadah kita menyukakan hati Allah. Persekutuan doa malam gereja kita diadakan setiap hari Rabu pukul 6 malam bertempat di gereja ataupun bisa melalui aplikasi Zoom Meeting. Jemaat yang bersekutu di gereja dihimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui setiap persembahan dan persepuluhan kita. Persembahan minggu dan persepuluhan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening gereja atau bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia. Mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat bahwa jalannya ibadah streaming setiap minggu, baik ibadah umum ataupun ibadah sekolah minggu, dapat jemaat ikuti melalui Facebook dan YouTube channel GKT Ephrata Genteng, maupun melalui Radio Gala FM 107,8 Genteng dan Radio Citra Buana FM 107,7 Ringin Pitu, Tegal Genimo, Banyuwangi. Demikianlah Ephrata News untuk minggu ini. Jemaat dapat memperhatikan setiap informasi seputar gereja melalui WhatsApp grup gereja. Saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti jalannya ibadah dengan baik dengan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik jemaat yang ada di dalam ruang kebaktian maupun Bapak Ibu jemaat yang mengikuti kebaktian dari rumah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita akan memulaikan kebaktian kita pada minggu hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Lalu Seledi akan memainkan instrumen Tuhan berada di bait-Nya. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa di mana ada 2-3 orang berhimpun di dalam namanya, bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Yohanes 14 ayat 24 berkata, Allah itu roh, barang siapa yang menyembah dia haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita awali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan datang memuji dan menyembah Tuhan, dengan menyanyikan pujian PPR 119C. Bapa di surga, terpujilah namamu. Mari dengan segenap hati kita, dengan hati yang bersyukur, kita pujikan pujian ini. Mazmur 24 ayat 9 dan 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan yang memanggil kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan lebih jauh di dalam kebaktian kita pagi ini memuji dan menyembah Tuhan, bahkan terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mengintrospeksi diri kita, mengoreksi jikalau ada dosa di dalam kehidupan kita yang belum kita bereskan. Mari di kesempatan yang baik ini kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, mengaku dosa kita kepada Tuhan, sambil mau belajar seperti Raja Daud yang mengatakannya di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu ya Tuhan, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaranku, dan Engkau akan mengampuni kesalahanku. Biarlah pengalaman Daud juga boleh menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita harus senantiasa datang kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Sebelum kita akan masuk di dalam doa, mari kita naikkan satu pujian PPR 53. Disalib, disalib. Ku
Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa bersedia mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Kau tawarkan kepada setiap kami, supaya kami manusia berdosa ini menyadari keberdosaan kami, bahkan menyesalinya Tuhan. Dan kami datang di hadapan-Mu untuk memohon kepada Engkau, supaya Tuhan Engkau mengampuni kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Ampuni segala perkara-perkara pikiran, perkara di hati kami, perkara di perkataan, perbuatan, penglihatan, perkara yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami dengan segala kehidupan kami dan dalam segala persoalan kami. Bapa di surga, ampuni dosa kami, dan biarlah sungguh Tuhan, salib-Mu, Kristus yang sudah mengorbankan hidup bagi kami, itu menjadi sebuah jaminan bagi setiap kami orang yang berdosa ini untuk diampuni dosanya. Sebab kami tahu Tuhan, Kau menyediakan pengampunan dosa bagi setiap kami yang menyesal. Bukan hanya sekedar mengaku di hadapan Tuhan, tetapi kami yang menyesal di hadapan-Mu Tuhan. Karena dalam segala penyesalan kami berjanji untuk berhenti melakukan dosa yang sama, bahkan dosa-dosa yang lain yang mungkin belum pernah kami perbuat. Kami tahu Tuhan, kami mau belajar untuk mengendalikan hati dan hidup kami di dalam pertolongan Roh Kudus dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengendalikan diri kami, mengendalikan perkataan kami, mengendalikan seluruh pikiran dan perasaan kami, supaya kami tertuju hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengangkat seluruh dosa dan seluruh beban itu dari hati kami, supaya kami merasakan kelegaan di hadapan Tuhan, dan kami tidak dibebani oleh kuk perhambaan dosa yang mengikat setiap kami. Terima kasih Bapa, tolong kami dan sertai kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus yang mengorbankan hidupnya, kami memperoleh pengampunan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah bagi kita sekalian pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang akan menuntun perjalanan hidup kita sepanjang 1 minggu dan panjang umur hidup kita. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dan menerima semua janji dan anugerahnya, mari kita bersuka cita oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kita. Mari kita pujikan satu pujian 74, perubahan ajaib. Mari dengan suka cita kita pujikan pujian ini. Perubahan ajaib. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan pengharapan di hatiku sejak ku terima Yesus. Katakan. Sejak ku terima Yesus.
iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Amin. Tidak bimbang dan hatiku jadi teguh sejak ku terima Katakan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku Berlimpahlah. Sekali lagi, sejak ku terima Yesus, kornya. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak ku terima Yesus. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya persilakan duduk. Tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edi. Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika seorang mengasihi aku, ia akan mengasihi dan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita sebagai komitmen dan rasa cinta kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini, "Aku mengasihi Yesus." Sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya. "Aku mengasihi engkau." Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. sekali lagi hatimu. Mari kita pujikan sekali lagi. Setelah itu saya persilakan Bapak Pendeta ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku
Panggilan kami Tuhan untuk berada di tengah dunia ini memang untuk memuliakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ketika kami mengecewakan Engkau dengan segala kehidupan kami, dengan perbuatan kami, dengan keputusan-keputusan kami menjadi malu di hadapan-Mu Tuhan karena kami tidak bisa membawa hidup kami justru memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah sungguh panggilan ini menjadi panggilan yang indah bagi setiap kami untuk sungguh-sungguh bisa meninggikan, bisa memuliakan nama Tuhan di dalam kondisi dan di dalam keadaan apapun. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa hari ini di tengah segala keterbatasan kami tetap bisa beribadah di hadapan-Mu dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Itu syukur kami Tuhan, dan biarlah di tengah keadaan begini kami tetap bisa bertumbuh di dalam iman kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, jamah kami Tuhan, supaya firman Tuhan meneguhkan hati kami dan menunjukkan akan kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Berkati kami, baik yang beribadah di gereja maupun yang di rumah. Tuhan tolong kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita ada sedikit kendala ya di Facebook dan YouTube kita. Tetapi saudara-saudara yang beribadah di Facebook dan YouTube tetap bisa beribadah, tetapi cuma mendengarkan suara saja. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang berada di rumah, tetap bersabar dan beribadah dengan mendengarkan suara saja. Jadi gambarnya nggak muncul, saudara ya. Makanya kameramen duduk dengan tertib karena gambarnya tidak muncul. Tetapi saudara yang terkasih, di dalam keadaan seperti itu kita bisa tetap beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Saudara ya, di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, sendiri itu tidak enak. Sendiri itu tidak nyaman. Maka Tuhan menciptakan seorang penolong bagi manusia, yaitu wanita yang berada di sampingnya untuk berjalan mendampingi sang pria itu kemanapun pria itu pergi, dan disebutlah wanita itu adalah istri, ya, sebagai penolong. Saudara, tentu kalau kita berjalan dalam kehidupan kita, melakukan banyak kegiatan, melakukan banyak pekerjaan, saudara, saya yakin bekerja sendiri juga nggak enak. Ya, melakukan pekerjaan sendiri juga tidak nyaman. Kita selalu butuh orang lain. Kita selalu butuh orang yang berada di samping kita yang bisa selalu diajak bertukar pikiran, diajak ngobrol, saudara. Diajak bercengkerama, bahkan kadang-kadang diajak bertengkar gitu ya. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam sebuah peristiwa di Alkitab, saudara, Tuhan Yesus itu juga sudah memikirkan hal ini. Bahwa manusia itu tidak bisa berjalan seorang diri saja. Bahwa manusia itu tidak bisa ditinggal seorang diri saja. Kenapa saudara? Karena manusia tidak sanggup mengurus dirinya sendiri. Harus dia butuh orang lain untuk menolong dia. Dia butuh orang lain untuk mendampingi dia. Dia butuh orang lain untuk berkomunikasi dengan dia. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengerti hal ini. Maka saudara, mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai 26 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa di mana obrolan Tuhan Yesus bersama dengan muridnya. Dan ketika Tuhan Yesus memberitahukan muridnya bahwa dia akan segera meninggalkan para murid-muridnya. Dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Saudara, waktu itu mungkin muridnya tidak menyangka bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka dengan mati di atas kayu salib. Tetapi saudara, Tuhan Yesus katakan, saya mengerti, saya akan segera pergi meninggalkan kalian. Tetapi tidak usah khawatir, jangan khawatir. Bahwa Roh Kudus itu akan saya utus, akan datang di tengah-tengah kamu. Untuk apa? Untuk menemani saudara. Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, mengingatkan kita,
Bahkan Roh Kudus juga akan menolong kita untuk apa? Menjalani kehidupan kita secara rohani. Kalau secara jasmani saja saudara, kita butuh orang mendampingi kehidupan kita. Kita butuh orang berkomunikasi dengan kita. Kita butuh orang yang bisa mengerti, memahami tentang kehidupan kita. Kita butuh orang yang senantiasa ada di samping kita. Kita nggak bisa hidup sendiri. Saudara, saya orang yang paling tidak bisa hidup sendiri. Ya, mungkin karena dari kecil saya selalu ditemani saudara. Di keluarga kami saudara, satu anak satu pembantu. Waktu saya kecil saya punya satu orang pembantu yang sangat baik bagi saya. Jadi kalau sudah masak di rumah saudara, dia tahu saya pergi sekolah saudara, dia pasti singit no ya, sembunyikan makanan khusus buat saya. Karena dia tahu saya suka makan. Saudara, maka dia sembunyikan itu ketika saya pulang sekolah, kakak saya makan di meja apa yang ada di situ, tetapi saya istimewa saudara, dia keluarkan langsung makanan yang spesial buat saya. Saudara, ini orang yang mendampingi saya waktu kecil, dan itu membuat saya terbiasa didampingi orang. Ketika berjalan sendiri, mulai kuliah, saudara, saya sendiri, mengurus diri sendiri, itu terasa tidak nyaman dan terasa tidak enak. Maka ketika saya menikah, saudara, saya merasakan kembali sebuah kenyamanan. Karena apa? Ada orang yang mengurus saya, ada orang yang menolong saya, ada orang yang mengerti tentang saya. Dia tahu perasaan saya, dia tahu pikiran saya, dia tahu kebiasaan-kebiasaan saya. Dia tahu apa yang saya suka dan dia tahu apa yang saya tidak suka. Saudara yang terkasih, maka Tuhan Yesus tahu manusia tidak bisa berjalan sendiri. Manusia tidak mampu berjalan sendiri menghadapi pergumulan-pergumulan imannya, pergumulan-pergumulan rohaninya. Maka Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus itu akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus itu akan turun, Roh Kudus itu akan datang di tengah-tengah kamu untuk mendampingi engkau, untuk menolong engkau, untuk mengingatkan engkau. Saudara, Roh Kudus inilah yang akhirnya ada di dalam kehidupan kita, yang menggerakkan setiap kita, akhirnya kita bisa beribadah di hadapan Tuhan. Yang menggerakkan setiap kita untuk apa? Mengerjakan persoalan-persoalan rohani kita, kehausan-kehausan rohani kita. Saudara, itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya pasti ada karya Roh Kudus di dalam hidupnya. Ada karya di mana Roh Kudus itu menyertai perjalanan kehidupan kita, saudara. Maka ketika Roh Kudus itu tidak berkarya di dalam kehidupan kita, itu sangat-sangat berbahaya bagi orang-orang rohani, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mengatakan beragama. Kalau tidak punya Roh Kudus, saudara, sangat berbahaya. Karena agama bisa membuat kita salah paham. Agama bisa membuat kita salah mengerti dengan keagamaan itu. Alkitab yang kita baca, firman yang kita dengarkan saudara, itu bisa membuat kita salah arah dan salah mengerti. Tanpa adanya kuasa Roh Kudus yang menolong kita. Saudara, maka Tuhan Yesus dengan jelas sekali mengatakan kepada kita, bahwa saya akan mengutus Roh Kudus, karena dialah, saudara, dikatakan apa? Yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana hidup rohani kita. Maka pada pagi hari ini saudara, ada 3 hal, 3 karya yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita untuk membangun kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, hal yang penting yang pertama saudara, dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 12 Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara yang terkasih, satu bagian dikatakan apa? Bahwa Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, Roh Kuduslah yang menggerakkan kita untuk berjalan menuju kepada kebenaran demi kebenaran. Saudara, kebenaran di sini apa, saudara? Kebenaran di sini yang dimaksud adalah jelas sekali firman Tuhan. Firman Tuhanlah menjadi kebenaran hakiki bagi orang-orang percaya. Kita tidak bisa menganggap kebenaran-kebenaran yang di luar daripada firman Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang bisa kita katakan adalah kebenaran adalah karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kebenaran inilah yang harus kita pahami, yang akan menolong kita hidup di dalam kebenaran itu. Kalau kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa mendapatkan kebenaran itu, saudara, kita tidak mungkin bisa mengerti. Kita tidak mungkin bisa berjalan di dalam kebenaran. Tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa Roh Kudus itu menuntun kita kepada kebenaran. Saudara mau menuntun kita kepada kebenaran, kepada firman Tuhan, maka dikatakan Roh Kudus itu menolong kita, menggerakkan kita untuk membaca firman Tuhan. Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk datang kepada firman. Roh Kudus itu menggerakkan kita untuk datang ke rumah-rumah ibadah untuk mendengarkan firman. Roh Kudus itu menuntun kita setiap hari membuka Alkitab kita, saudara, untuk membaca firman. Saudara yang terkasih, gerakan Roh Kudus adalah gerakan yang membawa kita kembali kepada kebenaran itu. Karena kita tidak mungkin menemukan kebenaran di luar daripada firman Tuhan. Saudara, maka saya katakan, Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita untuk kembali kepada firman. Saudara, banyak orang Kristen tetapi dia tidak membaca Alkitab. Banyak orang Kristen tetapi dia menutup telinganya untuk firman Tuhan. Banyak orang Kristen tetapi dia tidak mau mengerti, dia tidak mau menyediakan hatinya untuk apa? Menerima firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dia mengeraskan dirinya, dia mengeraskan hatinya untuk berjalan di dalam kebenaran. Setiap minggu mungkin kita mendengarkan khotbah. Setiap hari mungkin kita baca Alkitab. Saudara, tetapi kita tidak melakukannya dengan baik dan benar. Kita tidak menyediakan hati kita sungguh-sungguh datang, mendengarkan, dan menyediakan berkonsentrasi dengan benar bahwa saya ingin mendengarkan firman yang Tuhan sampaikan melalui khotbah, melalui Alkitab yang kita baca. Saudara, kita tidak sungguh-sungguh datang menggerakkan hidup kita seutuhnya, menyiapkan hati kita dengan baik, menyiapkan pikiran kita dengan baik, betul-betul memikirkan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengeraskan hati kita, maka Roh Kudus sulit untuk menggerakkan kita, saudara. Saudara yang terkasih, maka Roh Kudus ingin datang menggerakkan, terus mengingatkan kita, ayo baca firman Tuhan, ayo baca firman Tuhan, ayo baca firman Tuhan. Saudara, kemarin Rasul Yusuf mengirimkan kita sebuah program, ya. Sekarang Alkitab tidak harus kita baca, mungkin karena mata sudah rabun, ya. Kita sudah tidak bisa membaca dengan huruf yang kecil, harus huruf yang besar. Saudara, sekarang bisa ditonton, saudara. Bisa didengarkan lewat audio. Sekarang sudah sangat canggih, saudara. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita lagi untuk menutup hati kita rapat-rapat untuk apa? Tidak tergerak untuk membaca firman. Karena apa? Roh Kuduslah bergerak, saudara, untuk menggerakkan hati kita. Dia cari 1001 alasan dan dia menjawab 1001 alasan kita untuk tidak membaca firman Tuhan. Roh Kudus terus bergerak dan mencari cara supaya apa? Saudara dan saya membaca firman Tuhan. Saudara, Roh Kudus sangat hebat menggerakkan saudara dan saya.
Ada banyak cara yang digerakkan, ada banyak cara yang dilakukan. Saudara, di Komisi Wanita ada satu gerakan baca Alkitab itu. Dan itu luar biasa, saudara. Itu salah satu cara yang menurut saya karya Roh Kudus yang menggerakkan supaya kita mau baca firman Tuhan. Saudara yang terkasih, maka orang yang tidak membaca firman Tuhan adalah orang yang sudah mengeraskan hatinya. Orang yang tidak menyediakan telinganya, orang yang tidak menyediakan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan, itu adalah orang yang sudah mengeraskan hatinya. Maka Roh Kudus sulit untuk menggerakkan kita ketika kita mengeraskan hati kita. Saudara, Roh Kudus ada di dalam hati kita dan terus menerus mengingatkan kita untuk membaca firman Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 26 yang kita baca tadi, firman Tuhan berkata demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus yang datang ini punya dua tugas di dalam hal ini. Yang pertama, saudara, dikatakan apa? Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kepadamu. Saudara, membaca firman Tuhan kadang-kadang membosankan. Membaca firman Tuhan itu membuat kita ngantuk, saudara. Coba kalau kita baca novel ya, saudara, atau cerita-cerita pendek, atau cerita-cerita panjang sekalipun. Dulu saya penggemar novel, saudara. Baca novel itu bisa 300 halaman, 400 halaman. Saudara, saya suka baca itu. Wah, semakin baca semakin tertarik. Tapi kalau baca firman Tuhan, saudara, baru baca satu pasal ngantuk, saudara. Ya, saya tidak tahu di program Komisi Wanita baca berapa pasal? 3 pasal? 5? Oh, sekarang 1 ya. Dulu sempat 3 pasal ya. Dulu pernah 3 pasal 1 hari. Dulu waktu saya pertama ikut saudara program ABA itu, aku baca Alkitab. Saudara, 5 pasal 1 hari. 3 bulan harus selesai, Kejadian sampai Wahyu. Saudara yang terkasih, sangat membosankan. Ngantuk, apalagi saudara ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak pahami, kita tidak mengerti. Tetapi percaya tidak percaya saudara, kita baca bolak-balik, kita baca lagi. Roh Kudus dikatakan oleh firman Tuhan bahwa apa? Roh Kudus itu akan mengajarkan kepadamu apa yang sedang kau baca. Kalau Roh Kudus itu sudah menggerakkan kita untuk menghadap kepada firman, membaca firman, Roh Kudus itu akan menolong kita mengerti apa yang sedang kita baca. Mungkin hari ini saya tidak mengerti, saudara. Mungkin hari ini saya tidak paham tentang apa yang saya baca. Tetapi di waktu yang akan datang, kita akan mengerti. Oh, ternyata dulu saya pernah baca tentang firman, tentang ini dan itu. Saudara, ketika firman itu berkeliling di dalam kehidupan kita, bergerilya di dalam hidup kita, saudara. Sampai kepada satu titik kita bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus di dalam kebenaran-kebenaran firman. Saudara yang terkasih, maka dikatakan apa? Roh Kudus itu akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu kepadamu. Tentang apa yang diajarkan Allah dan apa yang diajarkan Kristus di dalam perjalanannya di dalam dunia ini. Dijelaskannya kepada kita, diajarkannya, saudara. Saudara, saya suka sekali. Tidak hanya digunakan kata, maka Roh Kudus itu akan menjelaskan segala sesuatu kepadamu. Tidak, saudara. Tetapi dia menggunakan kata, maka Roh Kudus itu apa? Akan mengajarkannya kepadamu. Kata mengajar itu, saudara, bukan hanya terjadi satu kali. Dengar ya, satu kali ya, sudah itu, ya sudah. Enggak, saudara. Dikatakan kalau kata mengajar itu, saudara, itu berkali-kali, berulang-ulang, saudara, berulang-ulang dan terus menerus dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kita tentang kebenaran itu, berulang-ulang dan terus menerus dalam kehidupan kita. Tidak pernah berhenti. Saudara, saya pernah memikirkan satu hal. Saya kadang berpikir begini, saudara. Apa jemaat ini tidak bosan ya? Alkitabnya cuma 1 ya. Pasalnya itu tidak banyak, cuma segini.
Tetapi saudara sudah 40 tahun mendengarkan khotbah bolak-balik dari ayat-ayat itu, bahkan ayat-ayat ini saudara. Mungkin sudah bolak-balik saudara kita dengarkan. Tapi kenapa terus-menerus diajarkan? Kenapa terus-menerus dibicarakan? Karena karya Roh Kudus yang terus akan menggerakkan kita untuk kembali mengingat. Saudara, dan dikatakan bagian yang kedua. Tadi dikatakan Roh Kudus akan mengajarkan. Dikatakan yang kedua. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, ini yang dikatakan. Bahwa Roh Kudus itu akan terus-menerus membuat supaya kita menjadi ingat akan firman Tuhan itu. Dia selain dia ajarkan kepada kita, dia akan terus menolong kita untuk terus-menerus mengingat akan firman ini. Mungkin hari ini saudara dengarkan saya berkhotbah tentang bagian ini. Mungkin sebulan, 2 bulan lagi saudara akan muncul lagi bagian ini. Mungkin setahun lagi akan muncul lagi bagian ini. Saudara, itu adalah proses yang saya katakan tadi. Terus-menerus pengajaran itu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus itu bukan hanya mengajarkan, tetapi dia mengingatkan kita. Ada kalanya kita lupa, kita blank saudara tentang firman Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan perjalanan kehidupan kita, ketika kita mau mengambil keputusan-keputusan penting, ketika kita sedang melakukan satu hal, berkata-kata, mengatakan banyak hal saudara. Saudara, firman itu bisa tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita. Firman itu tiba-tiba muncul di dalam hati kita. Ketika kita mau jatuh di dalam dosa, firman itu kembali muncul di dalam hati kita. Saudara, untuk mengingatkan kita supaya kita tidak kembali hidup di dalam dosa. Supaya kita membangun hidup kita kembali di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Roh Kudus menolong kita untuk memahami akan karyanya. Roh Kudus menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Ada banyak hal kita tidak tahu saudara. Bahkan saya pun ada banyak hal yang saya tidak tahu. Ada banyak rahasia-rahasia Allah yang masih mungkin tertutup di dalam pikiran kita. Dan tertutup di dalam hati kita. Tetapi Roh Kudus itu justru akan menolong kita untuk membuka satu tabir demi satu tabir. Satu bagian kebenaran demi satu bagian kebenaran di dalam kehidupan kita. Saya dulu tidak bisa mengerti kenapa orang Kristen tidak boleh melanggar lampu merah. Saya dulu tidak bisa mengerti. Kenapa orang Kristen harus ngomong yang sopan, sedangkan orang lain itu punya hak untuk mengatakan apa saja. Mengapa orang Kristen harus berperilaku baik dan benar. Sedangkan orang lain boleh korupsi, orang lain boleh melakukan banyak hal. Saudara, kemarin saya juga ditanyakan, kenapa si A, dia juga sudah Kristen, dia bertahun-tahun ke gereja, tapi kenapa dia seperti ini? Saudara, saya katakan, semua kita akan mengalami sebuah perjalanan rohani kita dan pergumulan rohani kita. Saya katakan, sampai sejauh di mana iman kita? Sampai sejauh mana pemahaman kita tentang firman Tuhan? Sampai sejauh mana kita mengerti apa yang Tuhan bicarakan itu kepada kita? Sampai sejauh mana kita menangkapnya? Sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh merenungkannya? Itulah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membuka tabir itu kepada semua orang. Apa yang Tuhan buka kepada saya belum tentu dipahami oleh orang lain. Tetapi saudara, yang namanya kebenaran itu tetap harus disampaikan. Yang namanya kebenaran di orang itu mau nangkap tidak nangkap, itu harus terus diceritakan. Bahwa itulah kebenaran yang tidak bisa disangkal. Saudara, Roh Kuduslah yang menolong kita, Roh Kuduslah yang menopang kita untuk memahami kebenaran itu. Kadang-kadang pikiran kita pendek saudara, kita tidak bisa memikirkan jauh ke depan apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus dengan setia saudara, menuntun kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus mengajar kita. Dia terus mengajar kita. Dia terus mengajar kita.
Hari ini kita mesti jatuh di dalam dosa. Besok dia angkat kita untuk bangkit dan terus melatih diri kita untuk bisa menghadapi pergumulan kita dengan dosa itu. Saudara, seorang bapak, dia seorang pemain judi, saudara. Dia main judi. Selama dia main judi, dia selalu menang. Nah, ini enak ya. Kalau ada pemain judi seperti ini enak betul ya. Selalu menang, saudara. Ya, pergi bawa uang 1 juta, pulang bawa uang 7 juta. Senang ya? Oh, kalau pemain judi seperti ini, tobat nggak kira-kira saudara? Angel ya. Angel tobat gitu ya. Kalau penjudi seperti ini. Ya semua orang mau pergi bawa 1 juta, pulang bawa 7 juta, betul ya? Saudara, main judi sejam 2 jam, pulang bawa uang. Saudara, tetapi orang ini tidak pernah lewat jam 10 malam pulangnya. Ya, dia selalu tepat waktu. Sebelum jam 10 malam dia sudah pulang. Jadi walaupun dia menang saudara dan punya kesempatan menang terus, dia bilang stop, berhenti, saya harus pulang. Saudara, ketika temannya tanya, penasaran, kenapa kamu berhenti sebelum jam 10? Dia bilang begini, kata firman Tuhan, cukupkanlah dirimu. Asik ya saudara, kutipnya firman Tuhan saudara, yang main-main. Kata firman Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang sudah ada padamu. Jadi sudah ada ya saya pulang katanya gitu. Saudara, suatu hari dia berhenti main judi. Dia berhenti main judi. Lantas teman-temannya penasaran tanya, kenapa kamu berhenti main judi? Dia bilang, soalnya Pak Pendeta setiap minggu khotbah tentang main judi di gereja saya. Dan selalu melotot kepada saya. Loh, gara-gara pendeta melotot kamu berhenti. Wah, nanti yang kasih setiap hari 7 juta siapa? Apa Pak Pendeta mau kasih? Dia bilang, nah itulah justru itu. Setiap kali pulang bawa 7 juta, uang itu tidak pernah jadi berkah. Selalu berkelahi sama istri. Tengkar sama istri gara-gara uang. Uang itu selalu dibuang sama istri saya. Istri saya tidak mau makan uang hasil judi. Itu salah satu yang membuat saya berhenti berjudi. Jadi dia katakan, lebih baik saya dapat uang 200-300 ribu satu hari. Tetapi istri saya tersenyum setiap kali menyambut saya pulang. Tapi daripada saya bawa uang jutaan, walaupun saya tidak pernah pulang mabuk, tidak pernah pulang sampai tidak bawa uang, selalu bawa uang. Tapi istri saya tidak pernah tersenyum. Saudara yang terkasih, Roh Kudus itu bergerak sedemikian rupa, saudara, di dalam hal-hal yang kecil seperti ini. Roh Kudus itu mengingatkan kita melalui banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan di dalam banyak peristiwa di dalam hidup kita. Roh Kudus itu mengajar kita. Roh Kudus itu mendidik kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di situ dan terus berbisik dan terus berbicara kepada kita. Dia akan terus mengingatkan kita dan mengorek hati kita. Dia akan membuat hati kita tidak nyaman dengan keberdosaan kita. Itulah karya Roh Kudus. Maka saudara, hal yang terakhir, hal yang ketiga saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11 berkata demikian. Semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka Roh Kudus itu memberikan karunia-Nya supaya apa? Kita mengerjakan itu di dalam hidup kita. Artinya apa saudara? Dia bukan hanya menggerakkan kita untuk apa? Untuk baca firman Tuhan, menggerakkan kita untuk pergi mencari firman Tuhan. Dia tidak hanya menggerakkan kita untuk apa? Membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi dia juga menolong kita supaya apa? Supaya kita mau menerima kebenaran-kebenaran itu. Dia membuka hati kita supaya menyadarkan kita kembali. Membuat kita keluar daripada kegelapan. Membuat kita terbuka kembali mata kita. Untuk melihat secara jelas siapa diri kita dan apa yang sedang berlangsung. Apa yang sedang terjadi terhadap hidup kita. Itulah karya Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus juga menolong kita apa? Untuk mulai mengambil keputusan penting.
Roh Kuduslah yang menggerakkan Bapa tadi itu untuk meletakkan judi itu. Roh Kuduslah yang menggerakkan dia untuk mengambil sebuah keputusan. Saya berhenti berbuat dosa. Saya berhenti untuk menyakiti orang lain. Saya berhenti menyakiti istri saya. Saya berhenti menyakiti orang-orang yang saya kasihi. Saya berhenti untuk menyakiti orang-orang yang ada di sekitar saya. Saudara, Roh Kuduslah yang akan menolong kita untuk mengambil keputusan itu. Saudara, tadi dinyanyikan oleh pujian mengikut Yesus keputusanku, betul ya? Mengikut Yesus keputusanku ya. Saudara, ketika kita mengambil keputusan itu, saudara, Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus terus menggerakkan kita supaya kita mengambil sebuah keputusan yang penting, yang sudah dikaruniakan, yang sudah diberikan kepada kita. Keputusan untuk melayani Tuhan itu sebuah keputusan dari diri kita. Keputusan untuk memberi persembahan, memberi perpuluhan, itu keputusan hati kita. Seorang yang bertanya kepada saya, "Lause, itu loh belum memberi persembahan perpuluhan." Saya bilang biarin aja. Loh kok dibiarin? Ya diingatkan. Ya diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali cukup. Saudara, biarlah Roh Kudus itu terus menerus yang mengerjakan dan mengingatkan terus. Dia tahu kok itu kewajiban dia. Dia tahu kok itu panggilan dia untuk melakukan bagi Tuhan. Dia tahu. Tapi apakah dia lakukan? Belum tentu. Saudara, maka Roh Kuduslah yang membuat kita memutuskan kita mau lakukan atau tidak. Apakah Roh Kudus melarang kita? Pasti tidak. Kalau untuk mengerjakan sebuah kebenaran, pasti tidak. Tapi kalau untuk melakukan sebuah dosa, Roh Kudus itu ada di tameng paling pertama untuk menghalangi saudara untuk melakukan dosa. Saudara, maka karya Roh Kudus itu begitu luar biasa di dalam hidup kita. Walaupun Yesus sudah meninggalkan kita, tetapi sampai saat ini Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap kita. Roh Kudus itu terus menerus mengorek hati kita, mengorek pikiran kita. Saudara, supaya apa? Supaya kita berjalan di dalam kebenaran-kebenarannya. Supaya kita keluar sebagai orang-orang yang berbuah dan menghasilkan buah roh itu dari dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus itu sudah berkarya menggerakkan kita membaca firman Tuhan, membaca kebenaran, mengerti, maka Roh Kudus itu akan menghasilkan buah. Yaitu apa? Mengeluarkan buah-buah roh itu dari hidup kita. Maka kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Kalau manusiawi kita, saudara, sulit sekali mengasihi orang yang membenci kita. Kita bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti kita. Saudara, kalau bukan Roh Kudus yang menolong kita, tidak mungkin. Kita bisa menerima kepahitan yang sudah berlangsung dalam kehidupan kita. Dan kita bisa memaklumkan semuanya. Kita bisa bersuka cita walaupun ada duka cita, saudara. Karena apa? Karena Roh Kudus menolong kita dan menghibur kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini adakah Roh Kudus itu terus bergerak di dalam hatimu? Adakah engkau sudah membuka hatimu dan membuka seluruh pikiranmu dan mengizinkan Roh Kudus itu berkarya, bekerja di dalam dirimu, membentuk engkau menjadi manusia-manusia rohani? Saudara, kita tidak terpanggil untuk dibentuk menjadi manusia-manusia agamawi. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang rohani, saudara. Di dalam orang rohani ada pikiran, ada perilaku, ada perbuatan yang berjalan sesuai dengan kebenaran. Saudara, saya bukan manusia yang sempurna. Saya mungkin bisa terpleset. Saya juga mungkin masih bisa jatuh di dalam dosa. Saya masih hidup di dalam kedagingan saya. Tetapi itu bukan excuse, saudara. Itu bukan satu alasan untuk membuat kita kembali kepada kehidupan yang seperti itu. Tanpa kita terus-menerus mengusahakan dan mengizinkan Roh Kudus itu berkarya, meneguhkan hati kita, menggerakkan kita, saudara, untuk apa? Mencari kebenaran itu, dan menggerakkan kita mengerti, memahami akan kebenaran itu.
Bahkan saudara, untuk mengerjakan kebenaran-kebenaran itu di sepanjang kehidupan kita. Saudara yang terkasih, jangan keraskan hatimu supaya Roh Kudus itu bergerak di dalammu. Jangan mengeraskan hidupmu dan mempertahankan dosamu. Karena Roh Kudus akan berduka dengan hidup kita yang demikian. Hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk membuka hati kita, membuka pikiran, membuka hidup kita, dan mengizinkan Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Roh Kudus, hadirlah di dalam hati kami, hadirlah di dalam pikiran dan di dalam kehidupan kami. Kami mau membuka hati dan hidup kami itu supaya Engkau menuntun kami dan mengarahkan kami. Kami mau membuka hidup kami Tuhan supaya kami bisa berjalan di dalam kebenaran-kebenaran. Kami mau menjadi manusia-manusia rohani, menjadi murid Kristus yang sejati. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah karya-Mu, biarlah Roh Kudus menolong kami berkarya terus-menerus dalam hidup kami. Terus menggerakkan kami, tidak pernah letih, tidak pernah bosan untuk mengingatkan kami. Tidak pernah letih dan tidak pernah bosan untuk mengajar kami. Bahkan menolong kami untuk menggerakkan akan kebenaran itu bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami dan Tuhan berkati kami. Kami berdoa di dalam karya-Mu Tuhan. Dan di dalam kuasa Roh Kudus untuk menolong, menopang hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua ini bisa terjadi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suara hambanya sudah berhenti. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa jikalau hari ini engkau mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hatimu seperti di Meribah, kata firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kita supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Nya terus disempurnakan di dalam hidup kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam iman, harap, dan kasih kita kepada Tuhan. Apapun situasi yang ada di depan kita, percayalah, bila kita ada di dalam tangan Tuhan dan berserah penuh kepadanya, Tuhan akan pimpin kita. Mari dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sambil kita menaikkan pujian, Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Harap pada Yesus sepanjang jalanku. Amin. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermegah, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermegah. Mari kita bangkit berdiri. Aku bersandar padanya sampai selamanya. Sekali lagi, aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermegah, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia,
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan berikan kesempatan indah untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami terus boleh dikuatkan ketika melihat penyertaan Tuhan, menjalani kehidupan ini dengan kuasa Tuhan yang nyata, ketika kami terus dikuatkan, dikumpulkan, bahkan diberikan kesempatan-kesempatan indah untuk kami boleh membangun kerohanian kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami juga bersyukur ketika kami beribadah, kami juga diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan-persembahan kami. Persembahan-persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga melalui uang-uang yang mati ini ya Tuhan, kami boleh terus mendukung pelayanan khususnya di gereja-Mu ini. Berkati kami hamba-hamba Tuhan, para majelis, untuk sungguh-sungguh dengan hikmat yang daripada Tuhan, mengelola persembahan-persembahan yang sudah kami kumpulkan. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan, kiranya melalui persembahan-persembahan ini, sungguh-sungguh ada banyak orang nanti boleh diselamatkan ketika kami melayani Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga bersyukur kalau dalam minggu-minggu ini Tuhan juga menyatakan kuasa Tuhan dengan memberikan bertambahnya umur bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami bersyukur kiranya Tuhan terus menolong untuk saudara-saudari kami ini dengan bertambahnya umur, terus boleh mengasihi Tuhan, semakin hari boleh semakin mencintai Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini ya Tuhan, Tuhan terus nyatakan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh dipakai Tuhan, melalui kehidupan mereka, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini hamba-Mu juga terus berdoa, khususnya untuk jemaat-Mu di tempat ini. Memasuki masa prapaskah ini ya Tuhan, di hari yang ke-19, Tuhan tolonglah kami, untuk kami boleh terus merenungkan akan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Sehingga ketika kami merenungkan masa-masa Paskah ini ya Tuhan, kami boleh terus dikuatkan, diberikan kekuatan rohani yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Dan ketika kami nantinya menyambut Paskah, kami boleh dengan sukacita yang luar biasa, karena kami tahu anugerah keselamatan itu sungguh-sungguh luar biasa. Bapa di surga, tolonglah kami ketika kami memasuki masa prapaskah ini ya Tuhan, setiap jemaat-Mu tanpa terkecuali sungguh-sungguh boleh merenungkan, bahkan mengevaluasi diri mereka satu persatu, sehingga mereka boleh terus berharap bersandar hanya pada Tuhan. Tolonglah ya Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun berada, untuk sungguh-sungguh dengan kekuatan daripada Roh Kudus, melepaskan dosa-dosa yang mengikat, melepaskan kedagingan, sehingga kami boleh hidup secara rohani. Kuduskanlah jemaat-Mu ya Tuhan di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan, dan tolonglah ketika jemaat-Mu sungguh-sungguh hidup di dalam dunia ini, Roh Kudus memimpin di dalam kebenaran demi kebenaran, sehingga jemaat-Mu ya Tuhan sungguh-sungguh boleh mengerti, bahkan memahami siapa Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan terutama ya Tuhan di dalam kesehatan yang ada. Kami bersyukur ya Tuhan sudah ada titik terang di dalam negara ini, di mana vaksin sudah mulai dibagikan. Tolonglah ya Tuhan, kiranya kami sungguh-sungguh boleh menyambut, bahkan berharap melalui vaksin ini ya Tuhan, keadaan bangsa ini boleh dipulihkan dari pandemi ini. Tolonglah ya Tuhan untuk kami boleh terus bersemangat, bahkan sungguh-sungguh menyambut vaksinasi ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh berharap ketika semuanya sudah memperoleh vaksin ini ya Tuhan, ekonomi boleh distabilkan, keadaan negara ini boleh distabilkan, bahkan Indonesia ini boleh dipulihkan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga mau terus mencukupkan apapun yang kami butuhkan, karena kami tahu hanya Tuhan andalan kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu, dan tolong mari kita menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu Jemaat, mari kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan doksologi, dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi. Jemaat yang terkasih, pulanglah, bawalah seluruh berkat yang kau terima di sepanjang ibadah ini, dan berkat yang akan kau terima di sepanjang hidupmu sekalian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menuntun hidupmu dan mengarahkan hidupmu, dan senantiasa menjadikan kau anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran-kebenarannya, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh. Jemaat yang terkasih, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Untuk Ibu Ida Nurhayati tanggal 1 Maret, untuk Ibu Mirike tanggal 2 Maret, Ibu Dian Sukadi tanggal 2 Maret, Saudara Marcelino tanggal 4 Maret, Saudara Rian Christian Han tanggal 6 Maret. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian di ulang tahun ini dan semakin menolong saudara untuk terus bersemangat bertumbuh di dalam iman. Nah, saudara yang terkasih, saya juga mau mengingatkan supaya saudara yang beribadah mohon terus mendaftarkan diri saudara, ya. Jadi kalau mau hadir tolong daftarkan ke Pak Rizky, TU Gereja kita, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat pagi.
each new day, He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurunku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan.